Oke, kita langsung mulai aja ya. Kita sekarang ini ada di titik di mana aturan main bisnis itu lagi berubah total, terutama pas kita makin dekat ke tahun 2026. Cara-cara yang dulu ampuh, sekarang kok rasanya udah nggak relevan lagi. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng pergeseran besar apa aja yang lagi terjadi dan apa artinya buat kita para pebisnis. Coba deh, kita bandingin sebentar. Dulu tuh dunia bisnis rasanya lebih gampang ditebak, ya kan? Pokoknya buka toko di tempat yang rame, produknya bagus, udah deh, pelanggan bakal datang sendiri. Reputasi itu dibangunnya pelan-pelan dari satu orang cerita ke orang lain. Nah sekarang, wah beda banget. Kita ini hidup di dunia yang serba cepat. Kadang-kadang nggak bisa diprediksi. Yang paling berharga itu bukan lagi lokasi atau kualitas, tapi perhatian. Perhatian kita semua. Dan pertarungannya itu ada di layar HP yang dikuasai sama algoritma yang ganti-ganti terus. Ini nih, pertanyaan besarnya yang mungkin ada di benak banyak pemilik bisnis sekarang. Kenapa sih kok pelanggan nggak langsung datang cuma karena toko kita strategis atau produk kita paling bagus? Kenapa kompetitor baru bisa tiba-tiba muncul dan ngebut banget? Jawabannya ada di 3 pergeseran fundamental yang bakal kita kupas satu persatu. Oke, pergeseran yang pertama. Ini mungkin salah satu yang paling kelihatan bedanya. Dulu, pemilik bisnis itu kerjanya di belakang panggung. Sekarang, mereka justru jadi wajah utama dari merek mereka sendiri. Bedanya tuh kerasa banget. Dulu, ya pemilik usaha fokusnya ke produksi, ke operasional, biar iklan aja yang ngomong ke pelanggan. Kalau sekarang, pemiliknya justru yang paling aktif ngomong. Mereka yang bangun cerita, mereka yang nunjukin prosesnya, mereka yang bikin koneksi langsung sama audiens. Jadi mereknya tuh punya wajah, punya sosok manusia. Nah, ini intinya. Kepercayaan di zaman sekarang itu nggak dibangun lewat iklan-iklan mahal yang super kinclong, tapi lewat koneksi manusia yang apa adanya, yang otentik. Orang itu pengen tahu, siapa sih di balik produk ini, ceritanya gimana, baru deh mereka mutusin buat beli. Lanjut ke pergeseran yang kedua. Ini soal cara kita berkomunikasi. Panggungnya udah pindah, bukan lagi di iklan mahal, tapi di pembuatan konten yang bisa diakses sama siapa aja, termasuk kita. Dulu, panggung komunikasi itu dikuasai sama yang punya dompet tebel. Iklan TV, baliho gede-gede, bayar influencer mahal, itu dunianya merek besar. Bisnis kecil, ya susah buat ngimbangin. Tapi, media sosial itu benar-benar mengubah segalanya. Sekarang, kreativitas bisa ngalahin budget. Bisnis kecil punya kesempatan yang sama besarnya buat didengar. Jadi gimana caranya merek kecil bisa menang? Ya ini dia kuncinya. Jadi lebih manusiawi. Mereka nggak menang karena budget iklan jutaan dolar, tapi karena konten yang terasa dekat, terasa nyata. Coba deh bayangin video-video pendek yang lucu, cerita jujur dari balik layar produksi, atau humor yang nyambung banget sama penonton. Mereka tampil sebagai manusia, bukan perusahaan kaku. Nah, disitulah hubungan emosionalnya terbentuk. Oke, tampil di depan itu penting, bikin konten juga krusial, tapi ada satu lagi nih pergeseran yang sering banget kelewat, yaitu gimana kita ngurusin dapur bisnis kita. Mengoptimalkan operasional di belakang layar itu sama pentingnya, biar bisa ngimbangin semua aktivitas di depan yang serba ngebut. Pernah kepikiran nggak, gimana ceritanya sebuah merek bisa aktif banget di sosmed, ownernya terus-terusan bikin konten, tapi kok pengirimannya tetap on time, stoknya nggak pernah kosong, dan laporan keuangannya rapi jali? Nah, rahasianya itu ada di sistem. Perbandingannya tuh bener-bener kayak langit dan bumi. Dulu, bisnis itu banyak dijalankan manual. Data penjualan di satu file Excel, data stok di buku catatan, laporan keuangan baru dirangkum akhir bulan. Keputusan seringkali pakai feeling. Kalau sekarang, merek-merek yang sukses itu jalan pakai sistem yang terintegrasi dan otomatis. Semua data nyambung, bisa dilihat saat itu juga, jadi keputusannya berdasarkan data, bukan kira-kira. Pertanyaan bagus. Kalau bisnis modern butuh otomatisasi dan data yang terintegrasi, artinya prosesnya pasti ribet dan mahal kan? Eits, tunggu dulu. Nggak juga. Justru teknologi modern sekarang ini dirancang biar lebih gampang diakses oleh semua skala bisnis. Salah satu solusinya itu namanya ERP modern. Gampangnya gini, ERP itu kayak otak pusat buat bisnis Anda. Dia yang nyambungin semua bagian, penjualan, gudang, keuangan, biar bisa kerja barengan, nggak jalan sendiri-sendiri. Biar lebih kebayang, kita bisa ambil satu contoh yang lagi banyak dipakai di pasar, namanya Odoo. Ini bisa jadi gambaran bagus banget buat lihat gimana sih konsep ERP modern itu diterapkan di dunia nyata. Yang bikin sistem kayak gini keren banget itu fleksibilitasnya. Anda nggak perlu langsung pakai semuanya seabrek-abrek. Bisa mulai dari yang paling butuh dulu, misalnya modul akuntansi. Nanti, pas bisnisnya udah makin besar, baru deh tambah modul gudang atau modul penjualan. Semuanya otomatis nyambung, jadi nggak ada lagi tuh drama data yang misah-misah.
Nah, ini dia keajaibannya pas dipraktekin. Jadi, pas ada penjualan masuk, sistem itu otomatis motong stok di gudang, otomatis juga bikin dan kirim invoice ke pelanggan, dan di waktu yang sama, langsung nge-update catatan keuangan Anda. Coba bayangin berapa banyak waktu dan tenaga yang bisa dihemat. Inilah kekuatan otomatisasi yang sesungguhnya. Oke, jadi kita udah lihat 3 pergeseran besar ini. Pemilik yang tampil di depan, mesin konten yang demokratis, sama dapur bisnis yang cerdas. Sekarang, gimana cara kita ngerangkai semua ini jadi satu strategi yang solid? Ini dia rumus sederhananya. Sukses di era baru nanti adalah soal kombinasi dua hal ini. Komunikasi yang manusiawi di garda depan, yang didukung sama sistem yang kokoh di belakang panggung. Nggak bisa pilih salah satu, harus dua-duanya jalan bareng. Jadi, kesimpulan utamanya adalah arti dari keunggulan kompetitif itu udah berevolusi. Bukan lagi cuma soal punya produk paling bagus, tapi soal seberapa jago Anda bisa menggabungkan komunikasi yang otentik dengan audiens sambil punya operasional yang super efisien berkat teknologi. Dan inilah pertanyaan terakhir buat kita renungkan sama-sama. Dengan semua perubahan besar yang lagi terjadi ini, apakah cara kita menjalankan bisnis sekarang udah siap buat menghadapi tantangan sekaligus peluang di masa depan? Terima kasih banyak sudah menyimak.